Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Sebelumnya kami mohon maaf karena seharusnya yang memberikan materi pada pagi hari ini adalah Bapak Kepala Badan. Namun karena beliau ada tugas rapat yang tidak bisa ditinggalkan, maka tugas ini dilimpahkan kepada kami. Semoga tidak mengurangi esensi dalam penyampaian materi ini dan kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar hingga nanti sampai selesai dan materinya bisa terserap dengan baik. Menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah dikeluarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan. Adapun core value ASN yang telah di-launching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada 27 Juli 2021 dengan akronim berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kompeten ini terdapat 3 unsur. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Fleksibilitas dalam surat edaran Menpan RB nomor 28 tahun 2021 diantaranya yang pertama, pegawai dapat berkuliah pada institusi berakreditasi C sepanjang di wilayah tersebut tidak terdapat institusi berakreditasi B, yang mana pada peraturan sebelumnya itu syarat minimal dalam pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar itu minimal akreditasinya B. Kemudian yang kedua, tidak ada batasan jarak sepanjang sistem pembelajaran mendukung untuk PNS yang bersangkutan yang tidak dibebas tugaskan. Yang ketiga, usia maksimal dibatasi sebelum pensiun dan sepanjang tidak dalam program ikatan dinas. Keempat, ketika belajar yang bersangkutan tidak harus dibebas tugaskan. Dalam artian, dalam tugas belajar ini, PNS tetap bisa melaksanakan tugasnya di kantor tanpa harus dibebas tugaskan dari kegiatan sehari-hari sebagai PNS. Yang selanjutnya itu mengakomodir double degree. Seterusnya, pembiayaan studi dapat melalui multi donor atau dapat dari beberapa sumber pembiayaan sepanjang tidak membiayai item yang sama. Dan yang terakhir, mengakomodir pembelajaran jarak jauh, kelas malam, Sabtu Minggu, sepanjang mendapat izin dari Kemdikbudristek. Adapun persyaratan dan penetapan tugas belajar, ini dengan skema instansi pemerintah, kementerian, lembaga, atau daerah itu menyusun rencana pengembangan kompetensi instansi yang kita kenal dengan HCDP, yang mana kami juga kemarin sudah menyampaikan kepada OPD kebutuhan dari OPD tersebut untuk pengembangan kompetensi bagi PNS. Persyaratannya yang pertama, masa kerja 1 tahun sejak diangkat PNS, ini syaratnya sama dengan peraturan sebelumnya. Yang kedua, sisa masa kerja pegawai mempertimbangkan masa pendidikan normatif dan masa ikatan dinas, yaitu paling kurang 3 kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, itu untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan. Yang kedua, 2 kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, itu untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
Syarat selanjutnya, SKP 2 tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan perguruan tinggi itu untuk tugas belajar yang dibiayai, baik itu dibiayai Pemda maupun APBN. Dan seterusnya menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar. Syarat penetapan tugas belajar ini, PNS itu tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan atau tidak dalam tindak pidana. Yang kedua, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan atau hukuman disiplin sedang atau hukuman berat. Yang ketiga, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. Kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 tahun terakhir. Seterusnya dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 tahun terakhir. Next. Penyelenggaraan dan persyaratan program studi itu persyaratannya diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dengan syarat perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan, atau perguruan tinggi swasta, dan dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan atau kelas Sabtu Minggu sepanjang mendapatkan izin dari penyelenggaraan program studi dari Kemendikbud. Yang mana ini telah diterbitkan Surat Edaran Dikti nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian mengakomodir double degree yang mana telah disampaikan di slide sebelumnya. Untuk luar negeri itu diakui oleh negara yang bersangkutan dan Kemendikbud. Pendanaan dan jangka waktu tugas belajar. Pendanaannya boleh dari APBN, boleh dari APBD, atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sumber lain yang sah ini adalah maksudnya bantuan swasta, bantuan badan, yayasan, lembaga, perusahaan atau organisasi berbadan hukum dalam dan luar negeri yang tidak mengikat. Kemudian boleh berasal dari satu sumber dana sepanjang tidak membiayai komponen tugas belajar yang sama. Jangka waktu tugas belajarnya diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Kemudian jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Perpanjangan waktu tugas belajar, jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 semester dalam 1 tahun dengan kriteria yang pertama, perubahan kondisi sistem perkuliahan, sistem atau studi perkuliahan. Yang kedua, keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar, ini yang dibiayai Pemda atau APBN. Kemudian penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Contohnya perang, pandemi, dan lain-lain. Kemudian perpanjangan waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar. Dalam hal PNS tidak dapat menjalankan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar yang bersangkutan. Next. Pembatalan dan penghentian tugas belajar itu harus disertai dengan alasan dan hukum yang diperlukan. Pembatalannya
Yang pertama, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar. Yang kedua, alasan pengusulan pembatalannya antara lain terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar. Yang kedua, sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang. Kemudian sedang menjalani proses pemeriksaan dan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar, dan atau alasan lain yang ditetapkan oleh PPK. Penghentian tugas belajar, yaitu alasannya diantaranya 1, tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar. Yang kedua, dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan, sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggaraan tugas belajar. Yang keempat, tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansi. Yang kelima, terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Dan yang terakhir, alasan lain yang ditetapkan oleh PPK. PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini syarat pemberian persetujuan program studi berakreditasi C. Yang pertama, terdapat pernyataan pejabat pembina kepegawaian, ini Pak Bupati atau pejabat yang berwenang, bahwa di daerahnya atau daerah sekitarnya tidak terdapat perguruan tinggi dengan program studi berakreditasi minimal B atau baik sekali. Yang kedua, pegawai tidak diberhentikan dari jabatan. Yang ketiga, pembiayaan pendidikan menggunakan biaya mandiri. Dalam hal tugas belajar dibiayai oleh APBN atau APBD atau sumber lain yang sah, maka ketentuan akreditasi mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia dana. Demikianlah materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh Bapak Ibu tanyakan, kami kasih kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembahasan materi yang sudah disampaikan Ibu Vivi Fitlah kepada kita semua pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami buka untuk 5 orang, mengingat waktu yang terbatas. Terima kasih. Silakan raise hand Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya, angkat tangannya. Jangan. Oke, Ibu Mesrawati. Silakan Ibu, jika mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu tentang akomodisi kelas jauh. Mohon maaf Ibu, bisa dikeraskan suaranya, kurang dengar. Oh ya. Ini pakai laptop. Ini Bu, nanya masalah akomodisi kelas jauh Bu. Dengar Bu? Dengar. Agak dikeraskan lagi suaranya Bu. Apa ini kemarin kan ada yang bermasalah masalah izin belajar, masalah ikut PI itu Bu, dari universitas terbuka kan kelas jauh. Mungkin dia dalam proses tidak mengurus izin belajar tersebut. Jadi bagaimana solusinya kalau memang ke depannya apa yang harus guru kami lakukan Bu?
Terima kasih. Bisa diulangi pertanyaannya, Bu? Ini masalah izin belajar, Bu, kan dari UT. Dia tidak mengurus izin belajarnya. Waktu ikut PI kemarin bermasalah. Jadi apa solusinya gitu, Bu, ke depannya? Oh, gitu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, tahun berapa kuliahnya, Bu? 2000 berapa? 19, Bu. Untuk tahun 2019 ya, Bu? Iya. Oke, baik. Saya catat dulu ya, Bu, nanti dijawab sama narasumber. Ada lagi? Satu lagi, boleh kan? Ini kami kan kemarin kelas jauhnya dengan Umbri, kan? Jadi ingin memasukkan ke S2, kuliah S2 kelas jauh juga, kerjasama Umbri dengan UMJ. Jadi pas mau masukkan kenaikan pangkat diminta surat keterangan kopertis gitu, Bu. Iya. Waktu ada teman pas 2017 dia masukkan bahan nggak pakai kopertis. Kemudian 2018 pakai kopertis gitu. Apa sekarang harus pakai itu lagi gitu, Bu? Terima kasih, 2 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang lain yang ingin bertanya. Mohon maaf, Bu, untuk pertanyaan tentang izin belajar, itu kami batasi. Sekarang kita membahas tentang tugas SMNPAN nomor 28 tahun 2021 yang sudah dibahas oleh pemateri tadi. Oh ya. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bu, ada yang mau bertanya? Oh, Ibu Delvi Pangaribuan. Nggak ada suara, Bu. Udah ada. Halo. Sudah, Ibu, sudah. Oke. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Bidan Delvi Pangaribuan. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Tambusai, Bu, Rokan Hulu. Baik, Bu. Di sini yang mau saya tanyakan, Bu, saya dulu dari D3 kan, Bu. Jadi saya udah mengambil jenjang pendidikan S1 sama S2. Tetapi bagaimana caranya saya untuk menyesuaikan ke pengajuan kenaikan pangkat berjenjang gitu, Bu. Mohon solusinya, Bu. Kemudian Sudah mengurus izin belajar, Bu? pada saat itu, Bu, belum, Bu. Tahun berapa ya, Bu? S1-nya tahun 2015, Bu. S2-nya bagian kesehatan masyarakat di tahun 2017 selesainya, Bu. 2017. Baik, Iya, Bu, kami catat dahulu ya, Bu. Iya, Ada Bu. yang ingin bertanya lagi? Oke, sementara itu dulu kami jawab ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Itu Baik, Bu. Kita coba jawab yang pertanyaan dari Ibu Mesrawati tadi. Itu pertanyaannya kuliah di universitas terbuka ya, Bu ya? Iya, Bu. Kalau UT itu dia diakui sebenarnya, Bu. Tapi Ibu waktu itu tidak mengurus izin atau gimana? Nggak ngurus izin, Bu.
nggak ngurus izin. Makanya tidak bisa penyesuaian gitu Bu ya. Iya. Jadi untuk jawaban ini sebenarnya kan banyak kasus kita nih pegawai yang udah kuliah tapi tidak mengurus izin, atau kuliah tapi sudah selesai baru ngurus izin ke BKD. Kalau di Perhub kita terbaru itu untuk yang khusus kepada PNS yang punya ijazah sebelum memiliki izin belajar dapat diterbitkan surat keterangan memiliki ijazah dengan ketentuan ijazahnya dimiliki sebelum terbit peraturan bupati terbaru. Kita kan sedang menyusun peraturan bupati nih Bu, tahun 2023. Insya Allah sebentar lagi selesai. Jadi untuk solusi Ibu, kita belum bisa jawab sekarang karena menunggu arahan pimpinan atau menunggu ada kebijakan dari pimpinan. Apakah nanti kita bisa akomodir pegawai-pegawai yang tidak memiliki izin belajar, yang sudah selesai melaksanakan izin belajar, tapi tidak memiliki izin belajar gitu. Yang selama ini kan kita tidak bisa akomodir untuk mengikuti ujian dinas atau ujian penyesuaian ijazah. Iya, Bu. Sementara itu dulu Bu, untuk jawaban pegawai yang tidak memiliki izin belajar. Iya, masalahnya Kemudian dia yang sudah kedua, bulan. dari Ibu Delpi Pangaribuan ya, sudah kuliah S1 dan S2. Tapi tidak memiliki izin belajar. Sama kasusnya berarti ya, Bu? Jadi jawabannya sama, Bu Delvi, karena Ibu telah selesai melaksanakan kuliah dan belum memiliki izin belajar. Untuk saat ini kami belum bisa memberikan solusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita menunggu arahan pimpinan atau ada kebijakan lain, nanti apakah bisa diakomodir dengan aturan lebih lanjut atau gimana gitu. Yang penting nanti kita akan akomodir pegawai-pegawai yang tidak memiliki izin belajar seperti yang terdapat sama Ibu Delpi sama Ibu Mesrawati. Nah, Jadi di sini kalau ingin untuk saya sampaikan peningkatan Bu, pendidikan itu izin. nanti penyesuaiannya di bidang mutasi Bu. Kalau kami kan khusus mengeluarkan izin belajar apabila Ibu memiliki izin belajar setelah selesai kuliah, pencantuman gelar atau peningkatan pendidikannya bisa langsung ke bidang mutasi. Tapi syaratnya sama, tetap diminta izin belajar kuliahannya. Ada lagi? Izin Bu, di sini saya ingin sampaikan, mohon bantuan para Ibu bidang pengembangan aparatur sipil negara, khususnya di Rokan Hulu, agar menjembatani kami, memberikan masukan kepada Bapak Bupati, supaya ijazah kami itu dapat disesuaikan gitu kan Bu. Kemudian karena kami tidak akan menyita waktu lagi ke pemerintah, baik itu dana, baik itu waktu, karena kami sudah memiliki ijazah gitu Bu. Mohon ya Bu. Iya. Sementara ini menjadi PR bagi kami Bu, karena banyak kasus yang terutama guru-guru yang telah selesai kuliah tapi tidak memiliki izin. Jadi kita dengan pimpinan udah bahas juga, ya mudah-mudahan nanti ada kebijakan supaya bisa diakomodir. Karena memang sekarang kan kuliah ini pegawai kuliah dengan biaya sendiri. Cuman Iya, karena Bu. kita PNS mau kan harus mengikuti aturan, yang Iya, mana Bu. yang pertama kali itu harus ada izin belajar supaya nanti bisa dipakai ijazahnya untuk ke mana kenaikan pangkat atau untuk karir selanjutnya gitu Bu. Iya, Bu. Kami akomodir ya Bu, mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari pimpinan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik Ibu, semoga sudah paham dengan jawabannya.
Lanjut Ibu Rafika Suryani. Assalamualaikum Bu, izin Bu, saya ingin bertanya Bu, saya dari Puskesmas Sambasambo 2 Bu, apoteker. Nah kemarin kan sempat saya dapat edaran dari tugas belajar dari Kemenkes Bu. Nah sempat saya baca untuk syarat-syarat yang akan diajukan emang setelah menjabat 1 tahun setelah PNS. Nah kemudian saya kemarin ada dapat Bu syarat yang harus dicari adalah tentang rencana kebutuhan tugas belajar dalam 5 tahun. Sama surat izin ikut tugas belajar. Nah, ini kemarin sempat saya tanyakan Bu ke dinas untuk alurnya seperti apa, saya masih kurang jelas gitu. Untuk rencana kebutuhan harus saya mintakan kemana, sama untuk surat izin itu harus saya cari untuk izinnya ke Kepala Dinas Kesehatan kah, atau langsung ke BKD gitu Bu. Dan itu untuk dan selanjutnya untuk aturan saya boleh mengajukan untuk ikut tugas belajar itu harus ACC dari mana gitu Bu, karena kemarin sempat sekedar bertanya ke Dinkes, kalau menyatakan kalau bisa nutup tubel itu kami belum bisa memberikan izin gitu Bu, tapi kalau untuk IBEL dipersilakan. Nah di sini saya bingung Bu, jadi harusnya seperti apa gitu untuk kalau misalnya kami ingin mengikuti tugas belajar melalui Kemenkes gitu Bu. Baik, lanjut lagi ada yang ingin bertanya? Oke, langsung dijawab aja ya. Sudah? Baik, kami coba jawab untuk pertanyaan Ibu siapa tadi? Ibu Rafika. Jadi berdasarkan peraturannya memang tugas belajar ataupun izin belajar yang pada saat ini kan kita kenalnya 2, izin belajar dan tugas belajar. Namun sesuai dengan SMM terbaru nanti cuma tugas belajar aja, tapi membedakan tugas belajar yang meninggalkan tugas dan tugas belajar yang tidak meninggalkan tugas. Syaratnya itu memang harus 1 tahun dulu di PNS, diangkat PNS, minimal 1 tahun PNS baru bisa mengajukan tugas belajar. Kemudian untuk izinnya, semua izin belajar yang bagi PNS di Kabupaten Rokan Hulu ini yang mengeluarkan SK-nya itu BKPP yang ditandatangani oleh Pak Bupati, cuman persyaratannya nanti tetap meminta rekomendasi dari kepala dinas masing-masing. Jadi dengan izin kepala dinas baru disampaikan ke BKD, baru bisa kami proses dengan ditandatangani oleh Pak Bupati. Kemudian terkait tadi HCDP yang Ibu tanya, jadi kemarin kami kan sudah surati kepada OPD meminta rencana kebutuhan dari masing-masing OPD. Jadi nanti kami mengeluarkan izinnya melihat dari kebutuhan yang telah disampaikan oleh OPD itu. Makanya kemarin kami mempertegas bahwa itu wajib siapapun yang akan berencana akan kuliah itu dimasukkan ke dalam rencana 5 tahunnya. Jadi kami nanti berpedomannya kepada HCDP yang disampaikan oleh masing-masing OPD. Seperti itu Bu Rafika. Ada lagi Bu? Buka itunya dia. Ini kan Bu, berarti kan pengusulannya dari OPD Bu. Kebetulan kan saya sempat tanya kemarin untuk rencana kebutuhan. Berarti kami mengajukan dulu untuk dari Puskesmas ke Dinkes gitu Bu alurnya. Iya, sebenarnya ini sudah disampaikan ke kami Bu, sudah disampaikan dari dinas. Kami sudah rekap karena tahun kemarin tuh kita surati OPD. Jadi OPD udah sampaikan ke kita kebutuhan pengembangan kompetensi pegawainya. Tapi nanti mungkin kalau misalnya ada kebutuhan yang tidak terakomodir, boleh diusulkan kembali.